Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Baris Krim dan sudah saya ambil. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Nanti lihat itu Mas. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Itu bukan pasir laut ya, yang dibuka adalah sedimen. Kan rakyat itu juga tidak bodoh. Nah, kalau diterjemahkan pasir beda, sedimen itu beda. Sudah Pak Jokowi, cukup. Meskipun wujudnya juga pasir jadi, tapi sedimen. Kita sudah tidak bisa dibohongi antara satu. Dulu Jokowi bohong mungkin masih kita bisa anggap sebagai kebenaran. Tapi sekarang dia berkata benar pun kita sudah anggap sebagai kebohongan. Di antara kasus paling banyak itu ada kaitan dengan ijazah palsu. Dan kalau diputus oleh Baris Krim, lah ya nggak akan menyelesaikan masalah. Tetap orang tidak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Teman-teman semua, kalau nanti akhirnya Polda menjadikan Bung Roy Suryo dan kawan-kawan tersangka, tentu ini akan menjadi kehebohan yang sangat besar, di mana rakyat yang memperhatikan dari awal sampai sekarang tentu tahu semua kalau di dalamnya itu ada keganjilan, kejanggalan yang jelas di depan mata. Bagaimana mungkin seseorang bisa dikatakan mencemarkan nama baik seseorang dengan menuduh ijazah palsu, sementara ijazah tersebut belum terbukti asli. Kecuali kalau ijazah itu sudah dibuka, dilihat, diteliti, ternyata asli, baru Bung Roy Suryo dan kawan-kawan siap untuk dipenjara. Tapi kalau ijazah itu sampai nggak keluar juga, tapi mereka di penjara, wah ini bakal menjadi kehebohan yang sangat luar biasa. Pak Jimli pun sudah mengatakan bahwasanya ini nih soal ijazah, jangan sampai gegara ijazah memenjarakan orang lain lagi gitu loh. Kan kocak juga ini, kita negara demokrasi, wajar lah, boleh juga gitu rakyat menanyakan keaslian ijazah daripada pemimpinnya. 2 periode loh guys. Tentunya polemik ini akan terus berjalan sampai ijazah Pak Jokowi bener-bener diakui bahwasannya memang asli, dibuktikan secara terbuka, rakyat bisa melihat dan sudah ingkrah di pengadilan. Baru tuh Bung Roy Suryo dan kawan-kawan siap untuk meminta maaf dan dipenjara. Wah keren nih. Jangan malah kayak gini, kucing pun ketawa nanti. Kita lihat videonya. Udah sering katakan kepada Mas Roy dan kawan-kawan, dari awal justru masalahnya adalah kalian itu mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, tetapi dengan menganalisis dokumen yang tidak tahu asal usulnya. Ya itu palsu kan dokumennya. Artinya kalian bukan menganalisis ijazah Pak Jokowi yang asli, kemudian Yang mana kalian ijazah aslinya nggak pernah ditayangkan, mengatakan ijazah Pak Jokowi bohong palsu. aja kalau ijazah Dan aslinya ada. sekarang itu ditemukan unsur pidananya oleh Polda. Jadi siap, dan kalian juga sampai sekarang ya saya lihat tidak yakin dengan bukti-bukti. Bukan nggak yakin, Jokowinya aja nggak yakin ijazah aslinya ada. Mana ijazah aslinya? Cari bukti. Di saat gelar perkara aja nggak ada ijazah aslinya. Rismon masih cari bukti KKN lagi. Loh, ya masih nggak cari apa-apa bukti kalau ke itu. Pasar Pramuka. Memang ada di Pasar Pramuka. Nanti ada pengakuan kok dari orang yang nyetak itu. Pengakuan kok dari orang yang nyetak itu.
Aduh, capek deh dengerin Termul ini kalau ngomong ya. Selalu itu aja, kalian itu meneliti bukan yang asli. Lah kan yang asli nggak dikeluarin gitu loh. Makanya yang beredar, foto-foto beredar yang dianggap itu ijazah Pak Jokowi, yang seperti diupload Dian Sandi lah, itulah yang diperiksa, yang diteliti. Bahkan Dian Sandi kan pernah ke rumahnya Pak Jokowi tuh, ya kan, sowan sekalian mengatakan minta maaf gitu, telah mengupload tanpa izin. Tapi Pak Jokowi kan mengatakan bosnya ya memang itu ijazahnya kan. Ah, gimana sih? Aduh, coba kita dengerin Pak Jimli ya. Namanya fotokopi kok statusnya bisa naik ke penyidikan tuh. Kucing aja ngakak, Mas. Ya, saya punya kucing banyak. Itu saya tahu. Harusnya komplainnya ke polisi dong. Loh iya, makanya. Makanya jadi ya kalau ini Pak Freddy mengatakan itu kan ya sah-sah saja. Tapi kan soal asli atau tidak itu kan urusan polisi nanti dan pengadilan. Makanya nanti dibuktikan dan sampai dengan sekarang, sampai dengan detik ini, sampai kemarin ke Bareskrim pun, ya yang namanya ijazah asli, jangankan bentuknya secara fisik ya, analognya aja nggak pernah. Dan saya ini yang paling baru nih, kami konpreskan tadi siang ya. Kami sudah megang 5 ijazah asli, benar-benar fisik asli, itu milik Angkatan 85 Fakultas Kehutanan, ya, yaitu UGM asli, dan itu beda dengan miliknya Joko Widodo. Oke. Ya. Tapi soal ijazahnya, jangan soal pidana. Nanti ujung-ujungnya penjara, nggak menyelesaikan masalah. Orang ini mau tahu ini ijazahnya benar apa enggak. Kalau polisi, dia kan bukan pengadilan. Jadi selama saya memimpin MK 5 tahun, saya memimpin di KPP 5 tahun, di antara kasus paling banyak itu ada kaitan dengan ijazah palsu. Dan kalau diputus oleh Bareskrim, lah ya nggak akan menyelesaikan masalah, tetap orang tidak percaya. Maka yang paling bagus itu di pengadilan. Tapi pengadilan tentang ijazah, bukan pengadilan pidana, bukan penghinaan, bukan ini, bukan itu. Supaya ada proses jawab jinawab, bukti pembuktian, kontrabukti mengenai ijazah. Nah, sebagusnya pengadilan tata usaha negara yang objek perkaranya itu administrasi. Tapi pengadilan tun sudah kadaluarsa, ya kan? Nah, jadi masih harus dicari. Nah, mana? Yaitu perkara apa? Seperti yang di Solo itu PMH, perdata. Jadi bukan pidana, ya. Nah tuh ya statement dari Pak Jimli ya. Dengerin tuh, beliau kan senior nih, paham betul kan soal kayak gini. Bahkan beliau mengatakan bosnya sering kali gitu menangani kasus soal ijazah. Jadi harusnya itu buktikanlah di pengadilan soal administrasi perdata ya teman-teman semua, bukan pidana gitu. Masa rakyatnya tanya sama pemimpinnya, mana nih ijazahnya, malah dipidanakan, kan kocak gini guys. Kita lanjut lagi guys. Salam logika. Kalian nyadar nggak sih di saat mobil SMK tidak ada pabriknya, dia bilang sudah ada orderan sekitar 6.000 unit. Terus untuk pembangunan IKN, tidak ada satupun investor yang mau invest di IKN. Dia bilang ribuan negara antri untuk invest di IKN. Yang terakhir, dia bilang Pak Kasmujo adalah pembimbing skripsinya. Tetapi dibantah sendiri oleh Pak Kasmujo bahwa dia bukan pembimbing skripsi. Nah, sekarang kalian menyalahkan Roy Suryo yang menyaksikan keabsahan ijazahnya. Ya menurut gua wajar-wajar saja dong Roy Suryo begitu. Karena emang aslinya dia sering bohong. Kalau orang sering bohong, sekalinya berkata benar ya bisa aja dianggap bohong. Benar nggak? Kalau beneran dia punya, ya tinggal tunjukin aja. Kalaupun dia benar tidak punya, ya tinggal minta maaf. Susah amat sih minta maaf. Jangan malah ngajak bertengkar rakyat, bahkan memenjarakan rakyat karena masalah ijazah ini. Bersatu. Dan kami sudah menegaskan bahwa hari ini adalah dagelan yang paling lucu dilakukan oleh Polda Metro Jaya karena melakukan proses peningkatan penyelidikan kepada penyidikan, tetapi bukti pelapor yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo di 30 April 2025 yang lalu hanya melampirkan bukti berupa ijazah dan skripsi fotokopi. Dan itu berulang kali disampaikan oleh
media yang mengutip pernyataan dari Ade Aris Sapinderdi yang ketika ditanya oleh media tentang dokumen yang dilampirkan oleh saudara Joko Widodo saat melakukan pelaporan, ditegaskan bahwa dokumen tersebut adalah fotokopi. Nah, selanjutnya justru kami melihat memang ada intensi dan retensi terhadap proses ini seolah-olah ingin cepat ditindaklanjuti sebagai hadiah bagi seorang Joko Widodo yang kebetulan kita dengar kabarnya sudah pulang dari berlibur begitu. Sebelum ada ketetapan hukum dari pengadilan yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, maka tidak ada pidana pencemaran nama baik. Pak Hakim ini memutuskannya berdasarkan apa? Karena kalau dari hasil puslapor itu juga dari ketemuan kejanggalan yang ditemukan oleh Pak Roy Suryo CS terhadap ijazahnya Pak Jokowi, itu kemarin setelah gelar perkara khusus itu, kalau nggak salah dari Kompolnas itu letak huruf di ijazahnya itu ada yang keluar gitu Pak, tidak identik dengan ijazah yang lain. Maksudnya ijazahnya Pak Jokowi itu diteliti oleh Pak Roy Suryo itu keluar huruf A-nya gitu. Dia bilang mencotot, tidak identik dengan ijazah rekan-rekan yang lain. Itu jawaban dari Kompolnas itu. Oh, enggak apa-apa itu. Nah, hari ini Pak Roy Suryo tuh menemukan lagi ijazah-ijazah dari teman seangkatan Pak Jokowi tahun 85. Ternyata ada emboss, ada watermarknya. Sementara yang punya Pak Jokowi diteliti, karena memang semua kan dari foto. Pak Jokowi kan belum mengeluarkan, termasuk si Joshua ahli forensik itu, digital itu juga belum bisa melakukan penelitian, karena dia belum melihat juga ijazahnya. Nah Pak Roy Suryo ini apa yang ada diteliti dulu. Yang ada dari mana? Yang datang dari Sandi yang diklaim sebagai ijazah asli itu. Kan Sandi yang dibilang, ini loh kalian yang pengen dapat ijazah asli. Dan Sandi gara-gara itu tuh hampir dilaporkan. Karena berani-berani memposting ijazah Pak Jokowi tanpa izin. Kemudian dia datang habis lebaran kemarin dia datang ke tempat Pak Jokowi minta maaf dan keluar dari rumahnya mengatakan bahwa Pak Jokowi mengakui bahwa ijazah yang diposting itu memang sama dengan yang dimiliki. Ya, jangan sampai nanti diputuskan dari hakim ini berdasarkan hasil puslapor yang kemarin itu kan digugat, makanya diadakan gelar perkara khusus lagi. Itu ya seperti kasus Joshua dulu setelah dikubur kan, padahal kan sudah diotopsi itu, dibongkar lagi. Si pelapor keluarganya Joshua mendatangkan seorang ahli juga pada saat dilakukan bedah ulang. Lah nanti sebelum diputuskan oleh Pak Hakim bahwa ijazah itu asli, itu harus dilakukan autopsi lagi, autopsi baru, dibuka itu anatomi ijazahnya itu. Ya jangan kemudian nanti memutuskan berdasarkan hasil survei. Berdasarkan hasil survei penduduk Indonesia, 80% meyakini bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Maka diputuskanlah ijazahnya asli. Tak, salam. Proses ini sudah selesai. Tinggal kita sekarang melihat apa yang diadukan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Ya, kasus berbeda ya. Kasus yang berbeda. Urusan Bareskrim sudah selesai. Urusan Polda lain lagi. Tidak ada pemalsuan. Selesai. Oke. Itu kan di Bareskrim. Itu kata Anda Bang Firman, sudah selesai. Kata Bareskrim. Kata Bareskrim. Iya, bukan kata saya. Oke. Dan itu sudah dilihat, ditonton semua orang. Kita juga nonton. Iya, dan sudah disampaikan kenapa mereka menghentikan. Karena apa yang diduga, apa yang disampaikan mengenai pemalsuan tidak bisa dibuktikan. Kan gitu nih. Apa yang tadi yang disampaikan pun sudah kita dengar selama berbulan-bulan. Iya. Tidak ada yang baru. Sehingga sekarang adalah kita menuju ke Polda Metro Jaya. Iya. Kami memohon juga kepada seluruh pihak, termasuk kepada Polri, Mabes Polri, untuk
mempercepat proses di Polda Metro Jaya karena dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait katanya Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Yang mereka sampaikan apa yang mereka sampaikan sebelumnya kan, elalah, ya suatu ijazah analog difoto, dianalisa, ya foto aja udah nggak asli. Ya makanya digital forensik kan. Ya, Harusnya tapi kan ini ada analog, dan kita harus menghargai hukum positif yang berada di Indonesia sekarang. Kalau nanti ada perubahan silahkan. Tapi kalau sekarang kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ya, hal-hal yang berlaku lainnya, tentu kan harus puslapor yang menentukan apakah ini sudah dilakukan pemeriksaan. Dan oleh karena itu UGM juga sudah menyampaikan bahwa ini adalah ijazah otentik. Tunjukkan saja kalau memang ini mau berakhir. Kalau enggak, ayo kita sama-sama ke Solo. Kita tunjukkan. Saya sebagai nggak presiden aja pun saya tunjukkan. Ayo sama-sama, kan begitu. Tetapi kalau ini mau ditaruh jalan panjang, ya kami punya amunisi lain. Karena apa? Kenapa kami ingin melaporkan dugaan skripsi palsu itu? Karena penjelasan minimalis dan tidak saintifik dari Dirtipidum. Masa cuma diraba, dirasakan ada cekungan, langsung disimpulkan ada apa Maksudnya namanya polisi tidak handpress. profesional begitu? Ya tidak profesional, tidak saintifik. Anggotanya Pak Ugro dianggap tidak profesional, Pak. Ya, saya gini. Tadi kalau Bang Firman juga katakan, Bang Risman katakan gini, kalaupun pindah ke Polda Metro nih, waktu itu tujuannya kan yang pencemaran nama baik. Dasarnya pencemaran nama baik kan ijazah palsu. Nah, terus Pak Risman ijazah aslinya ada nggak, Pak? Kan ditunjukkan di Polda. Tolong dibuktikan lagi. Apakah yang dijadikan barang bukti tadi penghentian penyelidikan dari Pak Mabes Polri, hasilnya Polri jadikan sebagai barang bukti kan nggak mungkin. Berarti tetap nanti akan disidik oleh Polda Metro. Berarti kan ngulang lagi. Nah kalau di Polda Metro nanti udah ditunjukkan ijazah asli, Bang Risman juga lihat, semuanya lihat kan. Loh ini loh Pak, ini ternyata palsu di situ. Nah ini kan tidak selesai. Jadi bagi saya, ya saling melapor itu harusnya dihilangkan. Ini budaya saling melapor tidak bagus. Tapi kan hak setiap warga negara, Pak Ugro. Ya, kita penyidik. Sekarang seperti gini. Satu orang rebutan pacar. Satu lawan satu, laki-laki dengan laki-laki. Apakah si A melaporkan si B melaporkan si A? Pasalnya sudah diatur di KUHP, pasal 184 KUHP. Itu Belanda yang mengatur sudah lebih pintar daripada kita dulu. Nah, kemudian ada Kapolsek memperkosa seorang anak yang bapaknya ditahan. Anaknya melapor ke Propam. Bisa nggak Kapolsek melaporkan bahwa namanya dicemarkan? Ini budaya saling melapor tidak bagus. Ini mendidik kepada masyarakat. Ya udah ikuti saja dulu masalah ijazah palsu tadi melalui penyidikan. Kalau nggak cukup SP3, pra peradilan dan sebagainya. Kalau udah selesai ya udah, berarti memang tidak terbukti tapi sudah lengkap. Tapi soal punya banyak peluru cadangan yang lain itu nggak apa-apa kan? Akhirnya muncul seperti itu. Jadi jangan dibiarkan masyarakat berseteru sendiri seperti ini. Waktunya habis, semua menanggapi kapan kita mau maju. Ketika Polda Metro Jaya menganggap bahwa acara gelar perkara khusus tersebut sudah selesai, padahal itu cacat dan mengecewakan, baik mengecewakan tim TPUA dan termasuk saya sendiri ya, Polda Metro Jaya pun menaikkan statusnya menjadi kepenyidikan ya. Terlihat sekali Polda Metro Jaya memihak kepada Jokowi ya, dan terlihat tergesa-gesa ingin memenjarakan Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Padahal Polda Metro Jaya pun sering menghentikan kasus-kasus karena dianggap barang buktinya tidak cukup ya. Namun lain pula jika pelapornya Jokowi ya. Bagaimana mungkin dengan barang bukti hanya fotokopi ijazah Jokowi itu ditindaklanjuti sampai ke tahap penyidikan. Lucu sekali ya. Ini jelas nggak fair ya. Namun Roy Suryo dan kawan-kawan menyikapi tak gentar ya menghadapi ancaman pidana atau penjara ya. Mereka pun siap meskipun mereka harus mendekam ke dalam penjara ya. Namun jangan lupa ya kepada Barreskrim, Polda Metro Jaya, Jokowi pengacaranya atau buzzer-buzzernya, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini tidak akan berhenti meskipun Roy Suryo dan kawan-kawan atau pihak TPUA atau siapapun harus masuk ke dalam penjara ya. Karena terbukti semenjak Bambang Tri dan Gus Nur di penjara, kasus ini terus ramai diperbincangkan publik. Dan sepertinya publik tidak takut meskipun ancamannya penjara. Seharusnya Polda Metro Jaya, Barreskrim atau pihak Jokowi atau siapapun bisa membaca ini ya, bahwa publik
hanya menuntut kebenaran dan kejujuran, tiada lain ya. Lain pula jika Anda berada di pihak Jokowi ya, sudah pasti kasus ini pengen segera dihentikan. Pantau terus channel ini dan ikuti informasi-informasi selanjutnya di Wiz ID Channel. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, share, or comment. Itu saja, Wiz ID pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.